Leluhur klan setan raksasa memegang kapak merah di tangannya. Saat ini auranya benar-benar berbeda bentuk sebelumnya, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda hanya dengan memegang kapak ini. Gas merah keluar dari kapak dan memasuki tubuh leluhur klan setan raksasa. Gas merah bisa terlihat keluar dari lubangnya. Dari kejauhan, dia tampak sangat ganas. Gas merah ini tidak tinggal di sekitarnya, itu diserap kembali oleh kapak, menciptakan siklus. Gas merah akan memasuki tubuh leluhur dan kemudian keluar untuk diserap kembali oleh kapak. Setiap kali siklus ini selesai sekali, aura leluhur klan iblis raksasa menjadi lebih kuat. Dia melayang di udara dan menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin dengan senyum di wajahnya. Ada garis merah berkumpul di mana lengan kirinya terpotong. Garis-garis merah ini perlahan-lahan berbentuk lengan merah. Dengan raungan, ia melemparkan kapak dengan tangan kanannya. Kemudian tangan kiri, yang dibentuk oleh gas merah, menangkap kapak. Saat dia menangkapnya, kapak mengeluarkan cahaya merah terang. Wang Lin, terimalah kematianmu. Saat leluhur klan iblis raksasa berteriak, dia melangkah maju dan mengayunkan kapak ke bawah. Dia bergerak sangat cepat, dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan Wang Lin saat kapak itu turun. Mata Wang Lin menyala. Dia mengangkat pedang langit dan kemudian bertabrakan dengan kapak merah. Boom! Suara yang bisa menghancurkan langit dan bumi dan melakukan perjalanan melalui langit tertinggi bisa terdengar saat itu tabrakan terjadi. Wang Lin bisa merasakan kekuatan yang kuat dari kapak. Tubuhnya bergetar ketika darah merembes keluar dari mulutnya dan dia dengan cepat mundur. Dia mundur 1000 kaki. Leluhur klan iblis raksasa batuk seteguk darah, tetapi kaki terasa seperti berakar di tempatnya, jadi dia tidak bergerak sama sekali. Namun, tubuhnya dengan cepat menyusut sampai menjadi 2 ukurannya sebelumnya. Meskipun leluhur klan iblis raksasa saat ini belum sekantong tulang, dia tidak terlihat sekuat yang dia lakukan sebelumnya. Raungan datang dari mulut leluhur klan setan raksasa. Saat ini dia seperti binatang buas. Matanya bersinar merah saat dia mengambil langkah ke depan dan menuduh Wang Lin dengan kapak merah. Anak kecil Wang Lin, mati! Leluhur klan setan raksasa mengangkat kapak dan mengayunkannya lagi. Saat Wang Lin mundur, matanya menjadi dingin, tangannya membentuk segel, dan dia berkata, bendera jiwa yang terhormat. Langit menjadi gelap seolah-olah semua cahaya telah menyala. Berkumpul di hadapan Wang Lin. Bendera jiwa setinggi 30 kaki yang bersinar terang seperti nyala api di kegelapan muncul di tangannya. Tiang bendera tingginya 30 kaki, tetapi bendera itu sendiri jauh lebih besar. Itu bergerak di udara tanpa angin dan ada 12 titik emas ungu di atasnya. Saat bendera itu muncul, ratapan hantu yang tak terhitung jumlahnya datang dari bumi seperti ada hantu yang masih hidup mengeluarkan tangisan kesal mereka. Untaian gas hitam datang dari tanah dan mulai mengungsi ke segala arah. Langit benar-benar gelap. Itu jika pasir hitam telah menutupi langit dan matahari dan bulan telah jatuh. Biaya leluhur klan setan raksasa tiba-tiba melambat dan kapak merah di tangannya mengeluarkan suara mendengung keras. Mata merahnya menunjukkan sedikit keterkejutan dan tanda teror yang sangat tersembunyi. Ini adalah sekte pemurnian jiwa, leluhur klan iblis raksasa menarik napas dalam-dalam. Dia tampaknya mengenali dari mana bendera itu berasal, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Setelah semua, tidak ada cara untuk bendera dari ingatannya muncul di tangan Wang Lin. Tapi pada saat ini, bendera ini terlihat persis sama dengan yang ada di ingatannya, membuatnya jadi dia punya untuk mempercayainya. Bendera jiwa 1 miliar jiwa digunakan oleh Wang Lin untuk pertama kalinya. Pada saat ini, di perbatasan klan iblis raksasa, wanita berjubah ungu yang masih menonton tiba-tiba mengerutkan kening. Du Tian menendang aku keluar dari sekte pemurnian jiwa sehingga dia bisa melewati bendera 1 miliar jiwa ke Wang Lin. Meskipun ini hanya ilusi, itu bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh leluhur klan iblis raksasa. Wanita berjubah ungu itu menghela nafas. Dia telah mengamati Wang Lin untuk waktu yang lama dan masih tidak dapat menemukan hati daunnya. Dia mungkin bisa berhasil jika dia menggunakan teknik rahasia saat dia pingsan. Memikirkan hal ini, dia mengambil langkah maju dan hendak menuju ketika dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke dalam jarak. Seorang pria kekar berjubah ungu mengenakan topi jerami sedang berjalan dari arah itu. Suaranya tiba di depan tubuhnya dan berkata, Lady Liu Mei, lawanmu adalah aku. Wanita berjubah ungu menatap pria kekar itu dan berbisik, memiliki topi jerami Paman Yun Kue berarti kamu adalah salah satu dari 4 kandidat yang ia pilih. Namun, hanya dengan kultivasi formasi jiwa tingkat pertengahan kamu tidak bisa menghentikan aku. Pria kekar itu tertawa dan berkata, kultivasi Lady Liu Mei terlalu banyak untuk aku, tapi aku tidak bisa abaikan saja perintah senior Yun Kue. Bagaimana kalau kamu minum denganku sebentar?
Lalu aku bisa pergi dan mengatakan aku tidak melanggar perintah. Wanita berjubah ungu itu memindahkan sehelai rambut di belakang telinganya dan mengeluarkan senyum yang indah. Kamu adalah orang yang menarik, tetapi kamu harus menunggu aku untuk membantu leluhur klan setan raksasa terlebih dahulu, maka aku akan minum denganmu. Pria kekar menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu tidak baik. Wang Lin adalah temanku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Wanita berjubah ungu itu menghela nafas. Dia memandang pria kekar itu dan berkata, pergi. Aku tidak ingin menyakiti kamu. Dengan itu, dia bersiap untuk pergi. Pria kekar duduk di posisi lotus, tangannya membentuk segel, dan domainya segera muncul. Di belakangnya, gambar seorang pria muda muncul dan menatap pria kekar dengan kekaguman yang dalam di matanya. Wanita berjubah ungu itu berhenti sekali lagi dan melihat kembali ke pria kekar itu. Di balik kecantikannya ada kekejaman yang sangat tersembunyi. Dia berbisik, domain pemotongan emosi. Tidak heran kamu dipilih oleh paman militer. Apa tekad, hati yang kuat? Untuk memahami emosi antara tuan dan murid, kamu menciptakan ide dari niat, lalu menggunakan gagasan itu untuk menerima murid. Untuk mencintai murid sebagai putra kamu, untuk menunjukkan kebaikan untuk mendapatkan rasa terima kasih, dan menggunakan tragedi untuk memasuki tahap formasi jiwa. Semua yang kamu lakukan adalah membuat diri kamu sepenuhnya muncul dalam hubungan guru-murid ini. Hari ia akhirnya memahami domainnya sendiri dan akan memasuki tahap jiwa formasi adalah hari di mana ia harus membunuh muridnya sendiri. Tidak hanya dia harus membunuh muridnya yang dia cintai seperti seorang putra, dia tidak bisa memberinya kematian cepat, dia harus perlahan membuat muridnya menderita. Hanya dengan begitu rasa sakit di hatinya sendiri dapat tumbuh cukup baginya untuk menggunakan kesedihan ini untuk mencapai tahap formasi jiwa. Tampaknya dipenuhi dengan emosi namun kejam, tetapi di suatu tempat di sana ada masih sedikit emosi. Untuk mencapai tahap formasi jiwa seperti ini jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh orang normal. Saat itu, ketika Wang Lin melihat orang ini, dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri. Wang Lin mengangkat bendera 1 miliar jiwa dan kemudian memasukinya dengan jiwa asalnya. Bendera mulai bergerak dan lolongan yang bisa menembus langit yang tinggi datang dari dalamnya. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bendera jiwa mengikuti jejak 12 fragmen jiwa transformasi jiwa keemasan ungu keemasan. Ekspresi leluhur klan setan raksasa sangat berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Lin akan memiliki harta seperti ini. Dia merasa sangat pahit di hatinya, jika dia tahu bahwa Wang Lin memiliki harta karun seperti ini, maka apapun yang terjadi, dia tidak akan memulai pertarungan. Menggunakan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri akan menjadi pilihan terbaik. Namun, setelah semuanya mencapai tahap ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Jika dia mundur sekarang, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian, jadi dia sebaiknya pergi sekuat tenaga. Sedikit kegilaan muncul di mata leluhur klan setan raksasa. Dengan teriakan nyaring, dia menyerbu sekali lagi. Dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dia mengangkat kapak dan berteriak, menemukan tangan kanan leluhur, bantu aku membunuh orang ini. Sebuah petir melintas di langit. Pencahayaan ini berwarna merah, dan ketika melintasi langit, bumi untuk sementara tampaknya berwarna merah darah. Leluhur klan iblis raksasa adalah orang yang memegang petir, tetapi membandingkannya, dia tampak sangat kecil dan tidak penting. Petir merah baut menjadi satu-satunya yang tersisa di langit. Saat turun, bayangan kapak merah bisa dilihat di dalam petir merah. Wang Lin menatap kilat merah di depannya. Matanya tenang saat dia menunjuk ke depan dan berkata, bendera jiwa, melahap. 1 miliar fragmen jiwa menyerang maju. Saat cahaya merah turun, 12 fragmen jiwa keemasan ungu keluar. Mereka sekuat 12 kultivator transformasi jiwa. Tangan mereka membentuk segel saat mereka semua bekerja bersama untuk mengaktifkan mantra. Sinar cahaya emas menghubungkan 12 fragmen jiwa transformasi jiwa untuk membentuk jaring yang menjebak petir merah di dalam. Pada saat yang sama, 1 miliar fragmen jiwa di sekitar jaring itu tampak telah menerima pesanan dari 12 fragmen jiwa utama. Mereka semua menyerbu ke arah jaring dari segala arah, mengeluarkan aura yang terasa seperti bisa menghancurkan dunia. Jika seseorang melihat dari atas, 12 fragmen jiwa primer membentuk lingkaran dan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lingkaran. Pada saat ini, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam lingkaran. Ledakan. Boom. Sebagai fragmen jiwa dibebankan, langit dan bumi bergetar. Tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam, seseorang hanya bisa sesekali mendengar jeritan sengsara leluhur klan setan raksasa. Tetapi pada saat ini, sinar cahaya merah membuka celah melalui fragmen jiwa.
Leluhur klan setan raksasa, yang sekarang tampak seperti sekantung tulang tanpa tanda-tanda kehidupan, menyerbu memegang kapak merah. Setelah dia muncul, dia segera batuk seteguk besar darah. Dia memberi Wang Lin tatapan beracun dan hendak melarikan diri, tapi dia masih terlambat. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi maju. 12 jiwa utama emas ungu mengeluarkan tawa menakutkan dan menerkam leluhur klan setan raksasa sekali lagi. Nenek moyang klan setan raksasa mengeluarkan senyum masam. Bagaimana dia bisa menolak bendera 1 miliar jiwa yang bahkan ditakuti oleh petani Ascendan? Meskipun ia memiliki kapak leluhur pendiri, dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Matanya menyala saat ia mengeluarkan raungan dan ia melemparkan kapak ke Wang Lin. Kapak menembus semua fragmen jiwa dan mendekati Wang Lin dalam sekejap mata. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir, ketika kapak itu mendekat, pedang langit memblokirnya. Boom! Lebih banyak darah merembes keluar dari mulut Wang Lin dan dia dipaksa mundur beberapa puluh kaki. Kapak itu terlempar dan mendarat di tanah. Wajah leluhur klan setan raksasa pucat dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia menembak Wang Lin dengan tatapan ganas dan mengambil napas dalam-dalam, kemudian jiwa asalnya bergetar dan dia berteriak, "Kekuatan keturunan!" Alasan dia tidak menggunakan kekuatan keturunannya sampai sekarang adalah karena jika dia harus menggunakannya sebelum ia menyelesaikan kepemilikannya, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa asalnya. Sangat mungkin bahwa jiwa asalnya akan runtuh karena menggunakannya, jadi itu tidak akan berbeda dari bunuh diri. Hanya ketika dia menyelesaikan kepemilikan akan dia dapat menggunakan garis keturunan dengan aman, karena mayoritas dari reaksi akan diserap oleh tubuh. Meskipun beberapa dari itu masih akan mencapai jiwa asalnya, itu bisa ditahan. Mata Wang Lin dingin ketika dia melihat leluhur klan setan raksasa. Dia menunjuk bendera jiwa dan bahkan lebih banyak fragmen jiwa dibebankan. Wang Lin harus membunuh leluhur klan iblis raksasa ini yang tahu bahwa dia memiliki surga yang menantang manik. Dia harus membunuhnya, apapun yang terjadi. Seluruh langit tampaknya digerakkan oleh tangan raksasa dan kemudian pusaran raksasa tiba-tiba muncul di atas leluhur klan setan raksasa. Adegan ini persis sama seperti ketika Wang Lin melihatnya menggunakannya melawan santai. Pada saat ini, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya menutupi leluhur klan setan raksasa. Mereka semua dalam proses melahapnya. Leluhur klan setan raksasa mengeluarkan tawa menyeramkan. Putar! Pusaran raksasa itu tiba-tiba mulai berputar dan kekuatan isap yang tak terbayangkan muncul. Saat itu muncul, beberapa fragmen jiwa di sekitar leluhur klan iblis raksasa mengeluarkan jeritan sengsara dan tersedot masuk. Wang Lin merasakan kekuatan hisap yang kuat mengelilingi tubuhnya dan tubuhnya dengan enggan terbang ke arah pusaran. Leluhur klan setan raksasa berteriak, "Wang Lin, lelaki tua ini akan mempertaruhkan jiwa asliku untuk menjebakmu dalam kehampaan," sudah memasuki tubuhnya dan mulai melahap jiwa asalnya. Dagingnya sudah tersedot kering dan jiwa asalnya rusak. Mata Wang Lin tenang. Saat dia tersedot ke pusaran, dia melihat ke arah nenek moyang Giant Demon Clan dan mengeluarkan senyum yang menarik. Dia berbisik, "Habiskan!" Saat dia mengatakan itu, fragmen jiwa mulai melahap lebih cepat. Leluhur klan setan raksasa mengeluarkan beberapa erangan sengsara sebelum jiwa asalnya benar-benar dilahap. Leluhur klan setan raksasa generasi ini telah meninggal. Tapi kekuatan garis keturunan telah diaktifkan dan tubuh Wang Lin diseret. Saat tubuhnya memasuki pusaran, dia mengulurkan tangan kanannya dan semua fragmen jiwa dengan cepat membentuk rantai untuk menjaga Wang Lin dari tersedot. Menggunakan jendela waktu rantai fragmen jiwa membelikannya, dia mengaktifkan formasi yang telah dia persiapkan sebelumnya. Saat dia merasakan peningkatan hisapan, dia dengan cepat mengingat semua fragmen jiwa dan tentu saja dia tidak akan melupakan tas leluhur klan iblis raksasa. Kemudian kekuatan isap meningkat lebih banyak dan Wang Lin tahu dia tidak bisa menahannya lagi. Matanya tiba-tiba menyala ketika dia melihat kapak raksasa yang berjarak 1000 kaki. Dia mengulurkan tangan ke arahnya, tetapi kekuatan yang kuat menahan cengkeramannya. Wang Lin mengeluarkan suara kejutan. Pada saat ini, tubuhnya dengan cepat diseret ke pusaran. Wang Lin mengangkat tangannya lagi dan menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya. "Kumpulkan!" teriaknya. Kapak itu melawan sekali lagi, tapi kali ini Wang Lin memegang erat-erat dan ia menyeretnya ke arahnya. Kekuatan penangkal dari kapak menjadi lebih kuat, ia mencoba melepaskan diri dari genggaman Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar. Dia menunjuk dengan tangan kirinya dan beberapa jiwa emas ungu terbang keluar untuk membawa kapak kembali. Pada titik ini, setengah dari tubuh Wang Lin ada di dalam pusaran, dan saat ini dia ditarik sepenuhnya ke dalamnya, dia akhirnya berhasil membawa kapak kepadanya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian Wang Lin menghilang dari planet Suzaku.
Tak lama setelah itu, pusaran memudar. Hanya ada tubuh rusak leluhur klan setan raksasa yang tersisa di tanah. Sosok Wang Lin muncul di kehampaan di luar planet Suzaku. Wajahnya pucat pasi tanpa jejak darah. Sungguh kekuatan garis keturunan yang kuat. Jika leluhur klan iblis raksasa telah mencapai tahap pertengahan atau akhir dari transformasi jiwa, leluhur formasi Dutian memberi aku tidak akan ada gunanya sama sekali. Wang Lin merenung sedikit sebelum menampar tasnya untuk membawa kompas bintang. Dia mengendalikan kompas bintang untuk terbang menuju planet Suzaku. Li Yuanfeng dan leluhur klan setan raksasa sama-sama mati. Berita ini harus dengan cepat menyebar ke seluruh planet Suzaku. Saat ini masalah yang paling penting adalah membantu Wan Er melewati kedatangan kedua utusan surga. Mata Wang Lin menyala dan kompas bintang terbang lebih cepat. Setengah bulan kemudian, planet Suzaku muncul dalam pandangannya. Dari sini, planet Suzaku benar-benar terlihat sangat kecil. Di sebelahnya ada planet yang lebih kecil lagi. Disinilah Wang Lin secara tidak sengaja dipindahkan ke dalam perjalanan kembali dari alam surgawi. Wang Lin merenung sedikit, lalu ia mengarahkan kompas bintang menuju planet kecil itu. Kompas bintang terbang menuju planet kecil seperti meteor. Setelah dia memasuki atmosfernya, dia melihat barisan pegunungan di bawahnya. Kompas bintang kehilangan efeknya di langit, jadi Wang Lin melompat darinya dan menyimpannya. Lalu dia bergerak seperti kilat. Dia menghilang begitu dia bergerak, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah 5.000 km jauhnya. Energi spiritual di sini jauh lebih lemah daripada di planet Suzaku. Itu juga sangat tidak murni, sehingga tidak cocok untuk menyerap kultivator. Wang Lin bergerak seperti dia sangat akrab dengan lingkungan. Setelah sehari, dia tiba di depan gunung yang tinggi. Dengan pemindaian akal ilahi, ia menemukan array transfer di puncak gunung. Formasi masih di sini. Wang Lin berdiri di depan array transfer kuno. Dia melihat ke bawah dan mulai merenung. Kembali ketika dia diteleportasi di sini dari alam surgawi, dia muncul dalam array transfer ini, dan juga array transfer inilah yang mengirimnya pulang. Aku membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan setan raksasa, jadi itu pasti menarik perhatian. Aku mungkin juga menghabiskan beberapa tahun di sini berkultivasi dan kemudian diam-diam aku akan kembali. Dengan itu, Wang Lin duduk bersila dan avatar dan tubuh aslinya terbelah. Tubuh aslinya tenggelam ke dalam tanah. Planet ini hanya berukuran 1/10 dari ukuran planet Suzaku, jadi, dengan tubuh Dewa Kuno Bintang 3, Wang Lin dapat menahan tekanan di pusatnya. Dia duduk di tengah-tengah magma dan mulai berkultivasi. Wang Lin menampar tasnya memegang dan sinar cahaya merah terbang keluar, berubah menjadi kapak raksasa di depannya. Kapak ini bersinar merah dan melepaskan niat membunuh yang kuat. Wang Lin merenung sedikit sebelum mencoba menggunakan akal ilahi untuk meninggalkan tanda di atasnya. Saat itu, kekuatan yang kuat yang berada di dalam kapak memantulkan akal ilahi Wang Lin. Menarik. Mata Wang Lin menyala ketika tangannya membentuk segel dan jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Dia melihat kapak merah dan mengisap. Kapak merah itu bergetar sebelum berubah menjadi sinar merah dan ditelan oleh jiwa asal Wang Lin. Sekarang ada dua benda di dalam jiwa asal Wang Lin, satu adalah bendera jiwa 1 miliar jiwa dan yang lainnya adalah kapak merah. Jiwa asalnya kembali ke tubuhnya. Pasti ada roh kapak di dalam kapak. Aku tidak akan memaksanya keluar, tetapi aku akan menekannya dengan bendera 1 miliar jiwa dan memperbaikinya dengan jiwa asal aku. Aku ingin melihat berapa lama roh kapak itu bisa bertahan. Wang Lin mencibir ketika dia mengeluarkan sebuah tas. Tas pegangan ini milik leluhur klan iblis raksasa. Dia menyentuhnya untuk menanamkan indera ilahinya sendiri ke tas dan kemudian benda-benda di dalamnya dengan cepat muncul dalam pikirannya. Leluhur klan setan raksasa memiliki banyak barang bagus di dalam tasnya, ada beberapa lusin batu giok langit dan bahkan batu roh berkualitas tinggi. Ada juga beberapa harta karun, dan meskipun mereka kuat, mereka bukan sesuatu yang patut diperhatikan. Lagi pula, untuk klan setan raksasa, tubuh mereka adalah senjata terbaik mereka, jadi harta karun tidak banyak digunakan. Namun, ada dua item yang menarik perhatian Wang Lin. Salah satunya adalah botol giok merah setengah kosong yang berisi beberapa cairan seperti darah. Wang Lin mencium bau cairan dan memastikan bahwa itu memang darah. Ketika dia melihat darah, dia merasa bahwa dia telah melihatnya sebelumnya. Wang Lin merenung sedikit sambil memegang botol dan kemudian tiba-tiba teringat. Ketika dia memusnahkan keluarga Teng, dia telah menemukan botol serupa pada Teng Wan. Darah ini berisi sedikit garis keturunan dewa-dewa kuno. Saat itu aku menggunakan botol untuk mengaktifkan kemampuan dewa kuno. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun tubuh asli aku menjadi dewa kuno dari berlatih taktik dewa kuno, itu sepenuhnya didasarkan pada kultivasi aku sendiri.
Saat itu aku hanya mendapatkan warisan pengetahuan dan bukan kekuatan, jadi ada beberapa kemampuan yang tidak bisa aku gunakan. Ini adalah hal yang sangat berguna bagi aku, apakah aku membiarkan tubuh asli aku menyerapnya atau menggunakannya untuk menggunakan kemampuan. Tidak peduli seberapa besar harga pertarungan ini, hanya mendapatkan ini sepadan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati memasukkan botol kecil ke dalam tasnya. Hal lain yang menarik perhatian Wang Lin adalah harta berbentuk roda. Roda ini tidak besar, radiusnya hanya sekitar 1 inci. Rodanya sangat polos tanpa hiasan atau kilau, bahkan ada tanda-tanda karat di atasnya. Alasan Wang Lin tertarik pada itu adalah karena Su Liguo mengatakan kepadanya bahwa ada jiwa yang disegel di dalamnya dan memohon padanya untuk melepaskan jiwa. Kata-kata Su Liguo membuat Wang Lin berjaga-jaga. Dia memahami Su Liguo dengan sangat baik karena sedikit banyak, Su Liguo diciptakan olehnya. Su Liguo memiliki kecerdasan yang kurang dimiliki oleh jiwa pengembara. Fakta bahwa ia adalah seorang kultivator Naschen Soul yang berubah menjadi jiwa pengembara memiliki peran besar dalam hal ini. Setelah itu, kecerdasan Su Liguo perlahan pulih hingga ia menjadi roh pedang iblis seperti sekarang. Kepribadian Su Liguo adalah kucing yang takut, tetapi pada saat yang sama ia juga sangat bangga. Secara keseluruhan, ini membuatnya menjadi setan yang sangat kompleks. Baginya begitu banyak memohon pada Wang Lin untuk membebaskan jiwa membuat Wang Lin berhati-hati. Menarik. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sedikit, dia bisa menebak apa yang terjadi. Leluhur klan setan raksasa pasti telah menggunakan jiwa di dalam kemudi untuk menggoda Su Liguo. Inilah sebabnya mengapa Su Liguo masih memikirkannya bahkan setelah kembali kepadanya. Setelah melihat kemudi sedikit, dia mengeluarkan pedang surgawi. Saat pedang surgawi muncul, Su Liguo juga muncul. Dia melolong ketika dia menatap roda dengan mata bercahaya. Su Liguo dengan cepat berkata, "Tuan, ini adalah roda harta karun. Ada jiwa di dalamnya, cepat lepaskan dia." Wang Lin dengan tenang bertanya, "Bagaimana kamu tahu tentang jiwa di dalam roda harta ini?" Leluhur klan setan raksasa memanggilnya keluar, "Tuan, cepat lepaskan dia." Ekspresi Su Liguo menjadi sangat cemas. Wang Lin menatap Su Liguo dan bertanya, "Level kultivasi apa yang dimiliki jiwa ini?" Kecemasan pada Su Liguo menjadi lebih kuat, itu seperti dia bisa mendengar adik perempuan peri memanggilnya untuk menyelamatkannya. Dia menjadi sangat tidak sabar dan berkata, "Tidak ada tingkat kultivasi, itu hanya fragmen jiwa. Jika kamu tidak akan menyelamatkannya, aku akan melakukannya sendiri." Su Liguo bahkan tidak menyadari bahwa setelah melihat roda, ketakutannya pada Wang Lin menghilang dan nadanya berubah tanpa sadar. Mata Wang Lin samar-samar menyala dan dia tersenyum. "Jangan terburu-buru. Aku akan melepaskan jiwa untuk kamu sekarang." Dengan itu, tangan Wang Lin membentuk segel dan menembakkan energi spiritual ke roda. Namun, roda harta karun melepaskan cahaya hijau dan dengan cepat melarutkan sinar energi spiritual. Wang Lin mengeluarkan suara terkejut dan kemudian melihat lebih dekat ke roda harta karun. Sebelumnya, tidak ada apapun tentang roda yang menarik perhatiannya, tetapi sekarang setelah mampu memancarkan cahaya hijau yang menetralkan energi spiritualnya, ia mendapat perhatian penuh. Ketika lampu hijau menyala, Wang Lin tidak merasakan fluktuasi energi spiritual dari roda. Dia merenung sedikit sebelum mengirimkan sinar energi spiritual lagi. Matanya tetap tenang. Simbol aneh ukuran kuku ibu jari dengan cepat muncul kemudian menghilang. Cahaya hijau kemudian muncul sekali lagi untuk melarutkan energi spiritual. Menarik. Mata Wang Lin menyala. Su Liguo telah mencapai batasnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu keluar dari pedang langit menuju roda harta karun. Wang Lin menatap Su Liguo dengan tatapan dingin. Tindakan Su Liguo terlalu aneh, ada sesuatu yang hilang. Dia memperhatikan bahwa saat Su Liguo mendekati roda harta karun, simbol aneh itu muncul sekali lagi. Cahaya hijau muncul lagi dan kemudian Su Liguo mengeluarkan erangan sengsara saat dia dipukul mundur 10 kaki. Matanya memerah. Dia meraung dan hendak mencoba lagi ketika Wang Lin menunjuknya dan menguncinya di udara. Su Liguo berbalik ke arah Wang Lin dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Aku akan membebaskannya." Wang Lin dengan dingin menatap Su Liguo. Tubuh Su Liguo gemetar dan sepertinya mendapatkan kembali kejelasan. Dia menatap roda harta karun dengan mengerikan dan berkata, Tuan, tolong jangan salahkan aku. Setiap kali aku melihat roda harta karun, aku menjadi tidak mampu mengendalikan diri." Wang Lin mengabaikan Su Liguo dan kemudian meraih roda harta karun. Ibu jari kirinya menekan ke bawah di mana simbol aneh itu berada. Saat dia melakukannya, simbol aneh itu muncul dan mulai dengan cepat berkedip ketika roda melepaskan cahaya hijau. Wang Lin mengerang, tapi dia terus menekan seolah dia sedang menembus banyak rintangan sampai dia langsung menyentuh roda harta karun.
Kemudian, bersama dengan serangkaian suara berderak, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan ditutupi roda harta karun. Dengan keras, roda harta karun hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, cahaya merah menyilaukan keluar dari roda yang hancur. Tawarnya yang dipenuhi dengan kekuatan iblis yang cukup untuk mengguncang hati siapapun datang dari lampu merah. Suara ini dipenuhi dengan kekuatan misterius. Kekuatan yang menahan Suliguo di tempat tampaknya telah mencair seperti es yang telah memenuhi matahari yang terik. Segera, Suliguo mendapatkan kembali kebebasannya. Matanya dipenuhi keinginan saat ia dengan cepat terbang menuju lampu merah. Lampu merah berubah menjadi wanita yang sangat mempesona. Dia hanya mengenakan pakaian tipis yang menunjukkan banyak kulit. Dia melirik Suliguo dan tersenyum. Kakak lelaki Su, adik perempuan telah menunggu lama. Mengapa kamu hanya menyelamatkan aku sekarang? Dengan itu, ia mengangkat tangannya yang halus dan menunjuk ke arah Suliguo. Ekspresinya membuatnya tampak seperti sedang menggoda kekasihnya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Ketika wanita itu muncul, bahkan hatinya terpengaruh. Untungnya, dia telah mengembangkan teknik penyegelan jiwa, yang menghubungkan jiwanya dengan bendera 1 miliar jiwa, yang memungkinkannya untuk cepat pulih. Tapi ini menyebabkan dia terkejut. Jika dia terganggu seperti itu selama pertarungan, dia akan berada dalam posisi yang mengerikan. Kamu berani menggunakan teknik setan seperti itu sebelum aku? Wang Lin mendengus dingin. Suara ini memasuki Suliguo dan telinga wanita itu dan menggema seperti guntur. Tubuh Suliguo bergetar dan matanya segera menjadi jernih. Dia sudah menjadi iblis, jadi setelah dipanggil 2 kali oleh Wang Lin, dia menyadari apa yang salah. Ketakutan, dia dengan cepat mundur. Wanita itu berbalik dan menatap Wang sebentar sebelum mengeluarkan senyum yang indah. Pada saat ini, segala sesuatu yang redup dan senyumnya adalah satu-satunya yang tersisa. Bulu mata wanita itu sedikit bergetar dan dia berbisik, seolah-olah dia mengeluh, sungguh orang yang kejam. Bukannya aku bermaksud menyinggung perasaanmu. Suaranya mengandung kekuatan misterius. Ketika mendarat di telinga Wang Lin, jantungnya bergetar sekali lagi. Tubuh Suliguo bergetar dan kejernihan di matanya menghilang hanya untuk diisi dengan keinginan sekali lagi. Wanita itu tersenyum bangga dan terbang menuju Wang Lin. Dia tiba di hadapannya dan meraih dahinya. Namun, pada saat ini, mata Wang Lin menjadi jelas dan ada sedikit rasa jijik pada mereka. Wanita itu berseru. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berusaha mundur. Namun, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa dan bersama dengan Li Yuanfeng, lebih dari 1000 fragmen jiwa dibebankan. Wanita itu berseru sekali lagi dan mundur tanpa ragu-ragu. Li Yuanfeng fragmen jiwa dengan cepat menyerbu keluar dan mengelilingi wanita itu dengan fragmen jiwa lainnya. Saat mereka hendak melahapnya, kekuatan misterius datang dari matanya dan dia tersenyum. Kakak laki-laki, mengapa kamu semua harus seperti ini? Aku bukan musuhmu. Hanya dengan satu suara, bahkan penggalan jiwa Li Yuanfeng terkejut dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Fragmen-fragmen jiwa yang lain tampak lebih buruk lagi ketika mereka menatap wanita itu dengan tercengang. Dia menggertakku. Tolong bantu aku membunuhnya. Setelah membunuhnya, aku akan menghabiskan waktu bersama kalian semua. Pipi wanita itu memerah. Dengan itu, fragmen jiwa Li Yuanfeng bergetar dan bersama dengan fragmen jiwa lainnya yang dibebankan ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat fragmen jiwa dan menunjuk ke belakang. Suliguo juga jatuh di bawah godaan wanita itu dan akan menyelinap menyerang Wang Lin tetapi terluka sebelum dia bisa. Gas hitam di sekitarnya dengan cepat menghilang dan dia dengan cepat mundur. Matanya kembali jernih. Kali ini adalah ketakutannya terhadap Wang Lin yang memenangkan pesona wanita itu. Dia diam-diam mengutuk hatinya. Kenapa dia menyerang iblis ini? Hebat, sekarang semua penghargaan yang didapatnya dari membunuh leluhur klan setan raksasa sudah hilang. Semakin Suliguo memikirkannya, semakin marah dia, jadi dia berteriak pada wanita itu, sialan, itu semua salahmu untuk memikatku. Dia mengungkapkan ekspresi sedih dan hendak berbicara ketika fragmen jiwa Li Yuanfeng bersama dengan fragmen jiwa lainnya tiba sebelum Wang Lin. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan semua fragmen jiwa mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Bersama dengan fragmen jiwa Li Yuanfeng, semuanya tersebar. Cukup. Kamu, datang ke sini. Wang Lin mengulurkan tangan. Wanita itu berseru dan mencoba menghindar, tetapi dia ditangkap oleh Wang Lin dan dibawa ke hadapannya. Setelah dengan hati-hati melihat wanita itu, dia bisa melihat melalui rahasianya. Di dalam fragmen jiwa ada domain. Domain ini sangat kuat dan dapat memikat banyak hal di dunia. Sebuah fragmen jiwa dengan domain. Menarik. Mata Wang Lin menjadi dingin. Siapa namamu? Wanita itu berjuang untuk waktu yang lama.
Dia ternganga sambil berkata dengan anggun, aku bahkan tidak menyinggungmu. Mengapa kamu tidak melepaskannya? Napasnya yang menawan membawa sedikit daya tariknya. Wang Lin dengan dingin menatap wanita itu dan menunjuk alisnya. Dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan dan segera mulai menjerit. Untaian gas hitam keluar dari tubuhnya seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Meiji, nama aku Meiji, wanita itu dengan cepat berkata, sambil menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Setelah dia mendapatkan perasaan, semua orang yang dia temui terpesona olehnya. Bahkan nenek moyang Giant Demon Clan terpesona. Meskipun pada akhirnya dia berhasil melepaskan diri darinya, dia tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang jahat padanya, jadi dia hanya menyegelnya. Setelah dia disegel, dia masih mencari cara untuk melarikan diri nenek moyang Giant Demon Clan. Suatu hari, dia bertemu Su Liguo. Dia dengan mudah memikat Su Liguo dan dia melakukan yang baik dengan akhirnya menyelamatkannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pria seperti ini. Tidak hanya semua pesonanya tidak berguna melawannya, tetapi dia bahkan bisa tahan untuk menyakitinya. Ada apa dengan domain itu di tubuhmu? Wang Lin tidak terpengaruh oleh pesonanya karena pengalaman hidupnya dan kultivasi teknik penyegelan jiwa. Dalam 500 tahun kultivasinya, Wang Lin tidak pernah bersama seorang wanita, jadi hatinya jauh lebih ditentukan daripada leluhur klan iblis raksasa. Pada saat yang sama, teknik pemeteraian jiwa adalah teknik yang paling dihormati di Soul Refining Sect. Selain mengendalikan bendera 1 miliar jiwa, penggunaan lainnya adalah membuat jiwanya tidak mungkin terpengaruh oleh apapun. Karena itulah ia dapat mengendalikan 1 miliar fragmen jiwa. Dan tidak menderita serangan balasan. Wanita itu memandang Wang Lin dengan ketakutan. Tidak lagi berani menggunakan domainya, dia berkata, aku tidak tahu bagaimana itu terjadi. Ketika aku bangun, domainya sudah ada di sana. Wang Lin merenung sedikit. Level kultivasi wanita ini hanya pada tahap core formation, tetapi domainya cukup kuat untuk mempengaruhi seseorang seperti Li Yuanfeng. Ini membuat masalah sangat aneh. Wanita ini pasti terbentuk ketika bagian dari jiwa asal senior yang kuat berpisah. Hasilnya adalah fragmen jiwa ini. Itu akan menjelaskan mengapa ia memiliki domain yang kuat. Domain ini harus dikaitkan dengan pesona atau nafsu. Mata Wang Lin menyala. Tangannya membentuk segel untuk membatasi wanita itu dan kemudian dia meletakkannya di dalam bendera jiwa. Su Liguo segera tersenyum dan dengan hati-hati berkata, Tuan, ini, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Dengan itu, dia kembali ke pedang surgawi dan tidak berani keluar. Wang Lin merasa itu sangat lucu dan tidak lagi peduli dengan Su Liguo. Dia menampar tasnya memegang, menyebabkan pagoda terbang keluar dan menjadi besar di sebelahnya. Domain Yoi segera menyebar dan mengelilingi segala sesuatu dalam jarak 50 km. Saat itu pagoda muncul, Yoru dengan cepat berlari keluar. Setelah melihat Wang Lin, dia langsung cemberut dan berkata, Paman buruk, kamu adalah paman yang buruk. Aku tidak menyukaimu lagi. Little White keluar di sebelah Yoru dengan kepala menunduk dan berbaring di sebelahnya. Meskipun sulit untuk diketahui karena dia ditutupi bulu, tidak akan salah untuk menggambarkannya sebagai benar-benar kelaparan. Aku adalah harimau iblis namun aku harus makan buah selama berbulan-bulan. Bukan hanya itu, tetapi aku tidak bisa makan kenyang dan hanya makan 1 buah sehari. Aku bahkan tidak bisa mencium bau daging pun. Betapa menyedihkan. Little White mengeluarkan geraman menyedihkan dan air mata hampir jatuh dari matanya. Ada beberapa kesempatan di mana dia ingin makan Yoru, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana Wang Lin akan berurusan dengannya jika dia melakukannya, jadi dia menyerah pada ide itu. Lebih penting lagi, seiring waktu berlalu, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang perlahan tumbuh di dalam diri Yoru. Dia khawatir bahwa sebelum dia bahkan mulai memakannya, bocah kecil ini akan memakannya. Paman jahat, lihat betapa kurusnya Little White. Kami harus makan buah selama berbulan-bulan. Dia memandang Wang Lin dengan mata yang dipenuhi ketidakpuasan. Bukan hanya Little White, tapi bahkan dia sendiri sudah jauh lebih kurus. Wang Lin menggosok hidungnya. Dia memang lupa soal ini. Bagaimanapun, dia tidak perlu makan dalam 400 tahun, jadi dia lupa bahwa Yoru masih membutuhkan makanan. Untungnya, ketika dia mengirim Yoru ke pagoda, dia memberinya banyak buah roh sebagai makanan ringan. Juga, energi spiritual celestial di dalam menara itu sangat tebal. Selama seseorang tidak secara langsung menyerapnya, itu masih bisa membuat mereka tidak perlu makan. Dahi Wang Lin tertutup keringat. Bahkan ketika dia menghadapi monster tua transformasi jiwa, dia tidak merasa canggung atau malu ini. Setelah mendengar kata-kata Yoru, dia hanya bisa tersenyum pahit. Ini adalah kesalahan paman. Aku pasti tidak akan lupa lain kali. Wang Lin dengan cepat berjanji.
Yoru memutar matanya dan cemberut. Janji-janji paman tidak pernah dihitung. Terakhir kali kamu berjanji kepada aku seekor harimau besar dan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Aku tidak akan percaya padamu kali ini. Wang Lin tersenyum masam. Oke, Yoru kecil, paman akan membawamu untuk menangkap harimau besar. Aku pikir seharusnya ada beberapa binatang iblis di sini. Bagaimanapun juga Yoru adalah seorang anak kecil, jadi ketika dia mendengar ini, dia segera tersenyum dan bertepuk tangan. Paman harus menepati janjinya kali ini. Ayo kita pergi sekarang. Wang Lin mengungkapkan pandangan lembut saat dia menggosok kepala Yoru dan tersenyum. Ayo pergi sekarang. Yoru dengan cepat mengangguk. Dia merenung sebentar dan kemudian berkata, Paman, aku tidak tahu kenapa, tapi setiap hari aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku akan melihat kakak perempuan denganmu. Kakak perempuan itu terlihat sangat akrab. Sangat aneh. Hati Wang Lin bergetar. Dia menunduk dan menatap Yoru. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan melihat ke langit. Wan Er, hanya 6 tahun lagi dan kamu bisa bangun? Yoru memandang Wang Lin dan kemudian jejak ketakutan samar dan tidak terdeteksi muncul di matanya. Yoru bisik, Paman, Ru'er kecil adalah monster. Little White terbaring di samping. Ketika dia mendengar ini, dia dengan cepat mengangguk dan berpikir, memang, kamu adalah monster kecil. Bagaimana lagi harimau iblis seperti aku akan diganggu oleh kamu? Aku terpaksa meninggalkan gunung dan meninggalkan semua harimau betina aku, sayangnya. Wang Lin terkejut. Dia melihat ke bawah dan mengusap kepala Yoru ketika dia berbisik, Little Ru'er, ada apa? Air mata jatuh dari mata Yoru saat dia mulai menangis. Little Ru'er adalah monster. Paman, Ru'er kecil adalah monster. Bahkan, sekitar setahun yang lalu, aku bisa merasakan orang kecil di dalam diri aku. Paman, aku takut. Wang Lin menatap Yoru. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang sangat lama sebelum dia akhirnya berkata, Ru kecil bukan monster, dia tidak. Yoru melompat ke pelukan Wang Lin. Dia meraih pakaiannya dan berkata, Paman, aku bisa merasakan bahwa orang kecil di tubuhku seperti kakak perempuan dalam mimpiku. Dia adalah orang kecil itu. Paman, Ru'er kecil takut. Bisakah kamu membawanya keluar? Tangan kecilnya dengan kuat mencengkeram pakaian Wang Lin seolah Wang Lin akan menghilang, dia melepaskannya. Dia takut, dan ini adalah satu-satunya cara baginya untuk merasa aman. Tubuh Wang Lin bergetar. Pada saat ini, dia merasa seperti disambar petir. Kenapa jadi begini? Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, karena matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Saat itu, Naschen Soul Limuan ditempatkan ke wanita hamil oleh Wang Lin. Ini adalah jenis kepemilikan, tetapi bayi itu belum memiliki jiwa dan hanya segumpal daging. Pada prinsipnya, Limuan adalah Yoru dan Yoru adalah Limuan, jadi mengapa situasi ini Yoru menolak Limuan terjadi? Mungkinkah ketika Naschen Soul Limuan memasuki perut wanita hamil, bayinya sudah mengembangkan jiwanya sendiri? Tubuh Wang Lin gemetar. Dia melawan utusan surga saat itu, jadi dia tidak bisa melihat lebih dekat. Jika ini benar, maka Naschen Soul Limuan akan perlahan-lahan melahap jiwa Yoru dan dia akan sepenuhnya ganti Yoru sebagai pemilik tubuh ketika dia bangun. Mata Wang Lin penuh dengan kebingungan. Yoru mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan air mata ketika dia berbisik, Paman, Ru'er kecil takut. Bisakah kamu dengan cepat membawanya keluar? Apakah aku melakukan hal yang salah? Wang Lin menatap Yoru. Dia merasakan sakit di hatinya, Little Ru'er, jangan takut. Berpura-pura bahwa orang kecil di dalam dirimu adalah kakak perempuanmu. Jangan khawatir. Wang Lin tersenyum sambil menonton Yoru. Senyumnya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Paman tidak berbohong kepada aku? Mata besar Yoru mengungkapkan kenaifan, kemurnian, dan kepolosan. Selain itu, Wang Lin juga bisa melihat perasaan yang mendalam tentang keterikatan dan kepercayaan di matanya. Sungguh, rasa sakit di hati Wang Lin meningkat. Wang Lin tahu pilihan yang harus diambilnya, tetapi dalam kehidupan, memilih satu kehidupan kadang-kadang berarti menyerahkan yang lain. Mengapa seperti ini? Mata Wang Lin dipenuhi dengan rasa sakit. Meskipun Yoru masih kecil, dia sangat orang yang sensitif. Dia memandang Wang Lin sebelum mengubur kepala kecilnya di dadanya dan berkata, Paman, jangan merasa buruk. Ketika Paman merasa tidak enak, aku juga merasa tidak enak. Di masa depan, aku tidak akan membicarakan masalah ini. Aku percaya bahwa jika Paman mengatakan itu bukan masalah maka itu bukan masalah. Paman, bukankah kamu akan membawaku untuk menangkap harimau besar? Wang Lin memandang Yoru. Dia mengangguk sambil menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, Paman akan membawamu untuk menangkap harimau besar.
Dengan itu, dia memeluk Yoru dan terbang ke udara. Yoru tersenyum, tetapi senyum ini seperti tangisan diam-diam di mata Wang Lin. Paman, bawa Little White. HMPH, Little White telah nakal. Begitu paman menangkap aku seekor harimau besar, aku akan melihat apakah Little White terus nakal. Jika dia melanjutkan, aku akan membuat harimau besar menggigit Little White. Tubuh Little White gemetar ketika dia menjerit sedih dan berpikir, aku harimau iblis. Sebelum dia bisa selesai, dia ditangkap oleh Wang Lin dan menghilang bersama mereka. Saat mereka terbang, mata Yoru masih tertuju pada Wang Lin. Dia menahan air matanya dan berpikir dalam hati, Paman, Ru'er kecil sudah 13 tahun. Ada beberapa hal yang sudah aku mengerti. Kamu berbeda dari kakek Taiyan. Ketika kamu melihat aku, kamu tidak menatap aku tetapi pada orang kecil di dalam aku. Grabda Taiyan tidak sama. Apa yang dia lihat adalah aku. Aku tahu bahwa ketika kamu menyelamatkan aku dari kultivator yang buruk itu bukan untuk aku tetapi untuk kakak perempuan di dalam aku. Kakak perempuan yang aku lihat dalam mimpi aku sangat cantik, tetapi aku percaya bahwa ketika aku tumbuh dewasa, aku akan menjadi lebih cantik. Jadi paman, jangan tinggalkan aku. Tidak ada banyak vegetasi di bulan ini, tapi ada banyak gunung. Tidak ada manusia di planet ini dan ada sangat sedikit kultivator. Lagi pula, tidak ada banyak kultivator yang bisa menembus atmosfer planet, mereka harus setidaknya pada tahap transformasi jiwa untuk melakukannya. Bahkan saat itu, mereka masih membutuhkan kompas bintang atau mereka akan merasa sangat sulit untuk menavigasi jalan mereka melalui kekosongan. Wang Lin membawa Yoru dan Little White saat mereka terbang melintasi langit. Ada banyak gunung besar di bawah mereka, membuat Yoru sering berseru dengan suara keras. Di sebuah hutan di bagian utara bulan, Wang Lin menangkap Yoru seekor harimau besar. Harimau ini benar-benar ungu dan panjangnya 30 kaki. Itu memancarkan aura yang sangat menindas. Namun, apa yang Wang Lin temukan sangat aneh adalah bahwa harimau ini tidak memiliki kecerdasan. Itu jauh dari pintar seperti Little White. Tapi ada kekuatan misterius di dalamnya. Dengan satu suara gemuruh itu bisa mengirim pasir di sekitarnya terbang dan dengan satu menerkam itu bisa menghancurkan logam. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada kultivator yayasan pendirian tahap akhir. Wang Lin dengan mudah berurusan dengan harimau. Dia meninggalkan jejak pada jiwa harimau, menjadikan Yoru tuannya. Setelah itu tidak mungkin menyalakan Yoru, Wang Lin memberikannya sebagai hadiah. Cinta Yoru untuk harimau ini segera mencapai tingkat yang sama dengan cintanya pada Little White. Di masa depan, mari kita memanggilmu Little Violet, kata Yoru, saat dia duduk di punggung Little Violet dan dengan senang hati bertepuk tangan. Little White ada di samping mereka dengan kepala tertunduk. Dia merasa jijik terhadap harimau ungu. Dia adalah harimau iblis yang tepat, bagaimana bisa benjolan ini dibandingkan dengannya? Memikirkan hal ini, dia dengan malas meraung pada harimau ungu. Namun, dia tidak berpikir bahwa harimau ungu akan menoleh ke arahnya dia dan meraung sebagai pembalasan. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan, seolah-olah itu bisa menghancurkan surga. Little White melolong ketika setiap rambut di tubuhnya berdiri dan dia mundur hingga puluhan kaki. Dia menatap harimau ungu dengan ketakutan dan tidak lagi berani naik. Ini membuat Yoru bertepuk tangan dengan gembira. Dia berkata, Little White, kamu tidak bisa mengalahkan Little Violet. Wang Lin memperhatikan wajah bahagia Yoru dan mulai merenung. Sebenarnya, Wang Lin tidak terlalu peduli dengan Yoru. Paling-paling dia merasa seperti orang tua yang mengawasi anak mereka setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengannya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan pada akhirnya adalah Limuan. Pada hari Limuan baru lahir jiwa bangun adalah hari jiwa Yoru akan melahap. Tidak ada kesempatan bagi mereka berdua untuk bertahan hidup. Jika dia mengambil Naschen Soul Limuan lebih awal, itu akan menyelamatkan Yoru, tapi itu akan membuat hampir mustahil bagi Limuan untuk lolos dari kematian. Bagaimanapun juga, Naschen Soul Limuan berada di kedalaman tertidur dan masih belum pulih. Jika itu dikeluarkan sekarang, itu akan hilang. Wang Lin mengerti siapa yang lebih penting dalam hatinya. Tidak ada keraguan di sana. Namun, mengorbankan nyawa anak ini hanya untuk keinginan egoisnya agar Limuan terbangun menyebabkan hati Wang Lin berjuang. Meskipun ia telah membunuh banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang dalam hidupnya, dia mampu menghadapi dirinya sendiri dan surga setelah dia membunuh mereka. Meskipun dia adalah iblis, dia bukan iblis yang hilang memiliki kemanusiaannya. Musim semi berlalu dan musim gugur datang. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Yoru sekarang berusia 15 tahun. Masih ada 4 tahun sampai Limuan terbangun. Dalam 2 tahun terakhir ini, Yoru perlahan-lahan tumbuh dan berkembang menjadi gadis yang cantik. Jumlah kali Limuan muncul dalam mimpinya sangat meningkat.
Wang Lin menghabiskan 2 tahun terakhir ini berkultivasi. Sepanjang waktu ini, kepahitan di hatinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Memilih Limuan adalah suatu keharusan, namun, bagaimana dia akan memastikan kehidupan anak ini ketika Limuan terbangun adalah pertanyaan yang masih dia pikirkan. Yoru menjadi lebih dan lebih tenang dalam 2 tahun terakhir ini. Dia sering duduk di punggung Little Violet dengan Little White di belakang mereka dan menatap langit. Yoru berbisik, "Little White, aku bisa merasakan kakak perempuan di dalam diriku perlahan-lahan terbangun. Ketika dia akhirnya bangun, aku akan pergi. Setelah aku pergi, kau pasti baik, Little White. Aku akan meminta paman untuk membawa kamu kembali ke rumah. Little White, setelah aku pergi, apakah kamu akan memikirkan aku?" Little White mengangkat kepalanya untuk melihat Yoru. Matanya dipenuhi dengan perasaan yang kompleks. Meskipun Yoru akan sering menggertaknya, sebenarnya, dia bisa merasakan bahwa Yoru benar-benar mencintainya. Ketika Little Violet akan menggertaknya, Yoru akan memihaknya dan memarahi Little Violet. Little White menyimpan semua ini di dalam hatinya. Meskipun dia adalah harimau iblis, hatinya terasa pahit saat dia memandang Yoru dan menganggukkan kepalanya yang besar. Yoru tersenyum tipis. Dia melompat dari Violet kecil dan tiba di sebelah Little White. Dia menggosok bulunya dan berkata, "Little White, setelah aku pergi, apakah kamu pikir paman akan memikirkan aku?" Little White mengeluarkan geraman lembut dan menatap Yoru. Yoru menggosok bulu Little White dan merasa tertekan. Dia melihat sosok yang duduk di gunung di kejauhan dan diam-diam berpikir dalam hatinya, "Paman, Ru'er kecil mengerti. Bahkan sekarang, setiap kali kamu melihat aku, kamu sedang melihat kakak perempuan dan bukan pada aku. Dia pasti sangat penting bagimu." Ru'er kecil tahu apa yang harus dilakukan. Mata Yoru menjadi berair ketika dia melihat Little Violet yang besar dan bisu dan berbisik, "Violet kecil, begitu aku pergi, kamu akan bebas." Wang Lin sedang duduk di atas gunung. Meskipun dia tampak seperti sedang berkultivasi, dia sebenarnya hanya menatap langit. Wang Lin merenung. "Langit akan, aku, Wang Lin, selalu menentang kehendak langit, tapi aku masih dipermainkannya kali ini." Panggilan Yoru datang dari bawah. "Paman, paman, bisakah kamu turun?" Wang Lin menunduk dan menatap Yoru dengan ekspresi yang rumit. Dia melompat dari gunung dan mendarat di sebelahnya. "Paman, duduk. Ru'er kecil ingin menyikat rambutmu." Yoru mengungkapkan senyum polos. Dia memegang sikat kayu yang diberikan Taiyan padanya. Dia tidak menunggu Wang Lin untuk menjawab sebelum dia menyeretnya ke batu besar. Setelah Wang Lin duduk, dia pergi ke belakangnya dan mulai menyisir rambutnya dengan hati-hati. Ekspresinya sangat serius. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Paman, bisakah kamu menceritakan kisah kecil tentangmu dan kakak perempuan?" Wang Lin merenung. Setelah waktu yang lama, dia perlahan mengangguk. Sebuah cerita datang dari mulutnya dan mendarat di telinga Yoru. Dia menyikat rambutnya ketika dia mendengarkan dan tubuhnya sesekali bergetar seolah dia mengerti sesuatu. Yoru meletakkan sikat kayu dan berbisik, "Paman, jika aku mati lebih awal, apakah itu berarti kakak perempuan Wan Er tidak akan bisa bangun?" Wang Lin berbalik untuk melihat Yoru. Apa yang dilihatnya adalah sedikit ketidaktahuan pada dirinya. Yoru mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kesedihan ketika dia berbisik, "Paman, di matamu, apakah Ru'er kecil hanya tubuh bagi kakak perempuan Wan Er untuk bangun? Sejak aku kecil, aku menganggap kamu keluarga aku, paman aku. Ketika kamu melihat aku ingin kamu melihat aku yang sebenarnya dan bukan kakak perempuan Wan Er, bahkan jika hanya sekali." Wang Lin memandang Yoru. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Little Ru'er, kamu lelah. Beristirahatlah." Dengan itu, dia berbalik dan menghilang. Sikat kayu di tangan Yoru jatuh ke tanah. Dia berjongkok di tanah dan mulai menangis. 2 aliran air mata mengalir dari sudut matanya. Sementara Yoru menangis, dia bergumam, "Paman, aku takut." Sosok Wang Lin muncul di kejauhan dan sedikit bergetar. Emosi kompleks di matanya menjadi lebih kuat. "Wan Er, jika itu kamu, bagaimana kamu memilih?" Little White hilang. Dia menghilang tanpa suara, tetapi Wang Lin melihat bahwa dia diam-diam pergi di tengah malam. Yoru menjadi sangat sedih atas kepergian Little White dan menjadi sangat sakit. Sementara dia tidur karena penyakitnya, dia sering bisa memanggil Little White. Meskipun dia sering menggertak Little Putih, dia memegang tempat yang sangat penting di hatinya. Meskipun dia memiliki Little Violet sekarang, Little White masih sangat penting baginya. Little White adalah temannya, satu-satunya temannya. Namun, ketika Wang Lin akan mendapatkan Little Punggung Putih, dia menghentikannya. Dia memohon Wang Lin dan berbisik, jika Little White ingin pergi, itu adalah pilihannya.
Dia harus memiliki hak untuk memilih. Dia lebih beruntung daripada Yoru kecil, jangan pergi mencarinya. Hati Wang Lin terasa sangat menyakitkan saat dia berjalan pergi dalam keheningan. Dia memikirkan apa yang harus dilakukan 4 tahun dari sekarang untuk menyelamatkan mereka berdua dan membuat rencana. Paman tidak menginginkanku lagi. Little White, kau juga pergi. 1 bulan kemudian, penyakit Yoru menjadi lebih baik, tetapi dia bahkan lebih tenang dari sebelumnya dan sering menjadi linglung memandang ke kejauhan. Pada suatu pagi 2 bulan kemudian, raungan yang lelah tetapi bersemangat bisa terdengar. Little White muncul dalam penglihatan Yoru dan dengan beberapa lompatan tiba di sebelahnya. Di mulutnya ada cabang pohon berwarna merah api dengan buah yang melekat padanya. Little White kembali. Yoru memandang Little White. Dia sangat senang dan marah pada saat yang sama. Little White, kamu tidak meninggalkan aku. Little White. Yoru memeluk Little White. Saat air mata mengalir di pipinya, dia menunjukkan senyum bahagia. Little White sekarang lebih kurus dan bulunya tidak lagi rapi. Ada tanda-tanda jelas luka di tubuhnya dan dia tidak lagi sengit. Sebaliknya, dia terlihat sangat lelah. Bahkan ada luka yang dalam di perutnya. Meskipun luka itu sudah disegel, masih ada darah di bulunya. Little White meletakkan cabang di tanah dan menjilat Yoru. Kemudian dia dengan hati-hati melihat sekeliling untuk memastikan bahwa Wang Lin tidak ada. Dia menarik pakaian Yoru dan kemudian menyentuh buah di tanah. Little White, apa yang kamu? Yoru kaget saat dia mengambil buah di tanah. Little White, kau ingin aku memakan ini? Yoru telah bersama Little White untuk waktu yang lama, jadi dia bisa untuk segera mengatakan apa yang dia maksud. Little White dengan cepat mengangguk dan matanya gelisah lagi. Yoru mengambil buah itu dan berbisik, Little White, buah apa ini? Suara Wang Lin melayang dari kejauhan. Dia berkata, itu adalah buah yang menghancurkan jiwa yang baru lahir. Semua rambut di tubuh Little White berdiri tegak. Dia dengan cepat melompat untuk memblokir Yoru dari Wang Lin dan mulai menggeram.